Oke guys, di sini aku mau bercerita. Kebetulan aku sekarang udah 1 tahun guys ya. Aku dulu berangkat ke Jepang itu pada bulan Mei tanggal 26. Sekarang udah lebih gitu guys ya. Jadi udah 1 tahun. Terus aku mau cerita apa aja sih pengalaman yang didapatkan selama 1 tahun tersebut. Yang aku dapatkan selama 1 tahun pengalaman ya guys ya, ini mah bukan pencapaian. Kalau pencapaian kayaknya belum deh. Jadi kayak pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin sekarang juga aku nggak bakal melupakan pengalaman tersebut. Ada 3 hal guys ya, yang menurut aku itu pengalaman yang sangat luar biasa banget ya. Oke, yang pertama yaitu aku dioperasi guys. Aku pernah masuk rumah sakit karena operasi. Kayak aku datang ke Jepang, terus 3 bulan setelah aku di Jepang, aku operasi usus buntu. Pertamanya pulang kerja guys ya, habis pulang kerja terus aku nggak bisa tidur ya, kayak sekitar jam 12 malam nggak bisa tidur. Terus aku kayak makan gitu kan. Nah, terus makannya itu ya yakisoba guys. Yakisoba itu kayak mie gorengnya Jepang. Makan yakisoba. Setelah itu aku langsung ditidurin guys. Dan paginya itu hari Sabtu. Aku harus masuk kerja, tapi tiba-tiba jam 2:30 itu perut aku sakit banget guys. Kayak sakitnya nyampe mau meninggal asli guys. Aku mah nggak bohong ya. Dan aku langsung konfirmasi ke pihak perusahaan aku, ke atasan aku. Terus tanpa basa-basi paginya itu kayak jam 6:30 dia langsung ke rumah ya, ke tempat tinggal aku. Terus langsung aku disuruh cek ke dokter. Aku langsung ke rumah sakit, langsung cek guys ya. Pas aku langsung diperiksa ya, ternyata ya usus buntu akut guys, dan harus dioperasi. Kalau enggak itu bakal nambah sakit, dan ya bisa dibilang mungkin kayak nggak bisa bertahan gitu guys ya. Jadi si atasan aku, pihak perusahaan aku memutuskan untuk operasi. Padahal kayak anjay, aku niatnya di Jepang mau kerja kok malah operasi gitu. Kalau yang lain mah ya, yang kayak yang lain gitu pasti gak mungkin lah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Apa ya, nggak berharga juga sih, kayak itu kan operasi gitu. Pokoknya waktu itu waktu yang paling sedih-sedih banget lah. Itu 3 bulan setelah di Jepang aku operasi usus buntu. Dan aku sama sekali ketika operasi dan perawatan nyampe sembuh, aku sama sekali nggak bilang ke orang tua aku. Aku pas aku udah operasi dan udah sembuh gitu guys. Jadi aku masuk rumah sakit setelah itu operasi. Terus aku rawat inap selama 6 hari di rumah sakitnya guys. Mungkin kayak membutuhkan berjam-jam, tapi aku ngerasa operasi itu kayak selama 14 menit atau 15 menit ya, karena aku tidur mungkin ya. Pas ditepuk kayak gini, bangun katanya. Aku nggak ngerasain apa-apa, cuma ngerasain selang aja dicabut dari tenggorokan aku guys. Dan wah, kaget banget gitu. Dan dokternya bilang, oke, operasinya udah selesai katanya gitu guys ya. Setelah udah selesai, karena aku nggak sembarangan makan dan aku nggak bisa kencing sama juga guys ya. Jadi dari sini ada selang, pokoknya operasinya 3 ya, kayak gini guys, 3 di pusar, 1 di sini. Di sini ada selang yang buat darah kotornya itu masih mengalir. Selama 6 hari aku rawat inap di rumah sakitnya. Terus setelah 6 hari aku pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah aku istirahat selama 1 bulan untuk memulihkan operasi aku guys ya, supaya kering gitu guys. Dan selama 1 bulan aku nggak kerja sama sekali guys. Apakah aku dapat duit? Ya, cuma setengahnya. Tapi aku bersyukur dikasih setengahnya gaji guys, karena aku gak kerja sama sekali. Dan itulah apa ya, kepedulian perusahaan aku atau atasan aku kepadaku ya guys ya. Ya karena mungkin lah, anak orang gimana kalau meninggal gitu kan, lebih parah lagi. Jadi ya udah, mendingan bantu aja, kayaknya gitu deh ya.
Oke, itu yang pertama ya, aku telah melakukan operasi. Terus yang kedua, ini setelah aku udah operasi, setelah aku udah sembuh lah ya, kayak udah 6 bulan di Jepang, kan aku bikin video tuh buat konten kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya aku setelah bikin konten atau bikin video itu, aku kayak pergi ke suatu tempat yang kayak enak gitu kan, kayak lingkungannya damai lah gitu, kayak seperti kayak gini guys ya. Nah pada suatu waktu aku mau ngedit video dan pergi ke Mito Eki untuk ngedit video di tamannya guys ya. Di atas ada taman, ada 2 yang di kiri dan di kanan. Nah, aku yang di kanan guys ya. Nah waktu itu aku ngedit video, terus aku pakai handset juga ya, kayak ya ngedit video lah. Tiba-tiba ada orang yang tinggi besar, terus dia pakai jaket biru guys, terus dia bawa minuman 2 dan dia kayak aisatsu ke aku ya, kayak gini, senyum aja ya. Aku juga senyum gitu ya, cowok guys ya. Nah udah gitu langsung dia ngedeketin, langsung dia tiba-tiba duduk di kursi aku. Kayak aku heran banget gitu, wah kok bisa sih orang Jepang, biasanya kan orang Jepang itu tertutup gitu, nggak mau deket-deket sama orang lain gitu. Bukan nggak mau deket-deket sama orang lain, kayak orangnya itu kayak nggak pedulian gitu guys ya. Tapi kok ini beda gitu kan. Aku fokus aja ya, karena aku nggak kenal dia. Terus pokoknya dia kayak perhatiin aku, terus aku nggak kenal dia juga, kayak tuh gimana nih, aku mau cabut apa gimana ya gitu kan. Soalnya kalau misalnya aku pergi takutnya nggak ngehargain atau kayak gimana gitu. Terus tiba-tiba dia ngobrol, ini minum katanya. Dia ngasih aku bir guys ya. Itu aku tahu itu kalengnya kaleng bir gitu. Dan aku bilang, oh maaf aku nggak minum bir, kata aku gitu. Langsung aku lanjut ngedit guys ya. Setelah aku lanjut ngedit, kayak dia kayak semacam gimana ya, kayak ngerasa gak dihargain gitu. Jadi langsung ini minum katanya, nawarin lagi ke aku. Tapi aku nolak gitu, maaf aku nggak minum bir kayak gitu, mohon maaf ya gitu, aku jelasin gitu kan. Terus tiba-tiba langsung dia gini nih ke aku, kayak gini. Terus aku kaget dong, aku lagi gini, dia langsung tiba-tiba kayak gitu. Dan anjay, sebenarnya aku pas sebelum aku kejadian tersebut gitu, aku nggak ngerasa Jepang itu aman-aman aja guys, nggak ada orang yang seperti itu. Tapi ternyata ada gitu, ada juga ya. Aku kaget banget dan tiba-tiba wah aku bingung harus kayak gimana gitu guys. Minum gak katanya, hargain orang Jepang, kamu orang luar kan katanya gitu. Ya karena wajah aku kayak wajah orang Indonesia guys ya, wajah luar gitu, bukan orang Jepang. Jadi mungkin dia lihat juga. Aku bingung mau ngapain juga, kayak takut juga guys, deg-degan juga ya. Kayak waktu itu dingin lagi, musim dingin, aduh gimana caranya gitu. Ya udah, aku simpan HP aku pura-pura beres ngedit. Dan tangan kanan aku ini nih, ini ada bohang buja nih. Ini kayak semacam bohang buja itu kayak keamanan. Kalau misalnya ada orang aneh, kita langsung tarik ininya, terus ada suara kayak semacam ambulan gitu, kayak suara keras gitu, kayak gitu guys. Dan waktu itu disimpan di sini nih, terus di kanan. Jadi kayak tangan aku ke gini ngambil ini, terus satu lagi tangan kiri aku ngambil, pura-pura ngambil birnya dia gitu kan, minuman dia. Aku ngambil gini kayak gini, terus gitu set. Pokoknya waktu itu kayak takut banget, tapi aku berusaha untuk lepas dari genggaman yang kayak gini nih. Aku ngambil tangan kanan aku, langsung aku tarik itunya. Dan ini cuma kayak gini doang aku nih. Set. Langsung udah kedengeran suara kerasnya, titit. Terus dia pelan-pelan lepasin aku. Kan ini digendong ya. Nih ceritanya kayak gini nih. Aduh. Kayak gini aku narik gitu, langsung aku ngambil HP, langsung gini. Aku gak kenal siapa kamu. Nah, itu aku langsung bilang gitu guys. Langsung aku pergi kayak gini, terus aku lihat ke belakang, langsung aku lari kayak gini. Langsung aku lari gitu guys, karena takut, asli, seriusan. Oke guys ya, itulah dia cerita yang kedua, yaitu aku pernah kejadian seperti itu. Dan
Terus setelah aku udah kabur kan ya, tapi terus aku penasaran kenapa orang tadi nyamperin aku dan ngasih minuman. Terus aku baca-baca di internet, ternyata kalau misalnya kita ngambil minuman tersebut terus minum, mungkin kita bakal disuruh untuk bayar minuman tersebut dengan semahal-mahalnya guys ya gitu. Atau mungkin kayak ngajak ke suatu tempat dan kayak mungkin aku diapa-apain guys, kayak gitu ya. Dan alhamdulillah aku lepas dari orang aneh tersebut, langsung aku lari. Itu pengalaman aku yang sangat kayak asli waktu itu, karena aku berpikiran tentang Jepang itu aman-aman aja, tapi ketika aku ketemu sama orang kayak gitu, takutnya itu kayak luar biasa banget guys ya gitu. Ya intinya itu pengalaman yang kedua ya. Terus yang ketiga, oh ya, sebenarnya ketemu orang Jepang, orang-orang aneh di Jepang itu nggak aneh lagi sekarang aku. Tapi yang paling takut itu yang tadi, yang tiba-tiba dia gini nih, kasar banget, keras banget guys, nyampe gitu. Ada kayak yang nawarin agama, ada orang aneh banyak banget. Aku sering di perjalanan sering dicegat gitu, kayak gitu, kimi kochikoi gitu. Kalau mau ayo kita kesini katanya, sering kayak gitu. Tapi aku udah tahu, jadi aku maaf aku sibuk, atau aku bilang nihongo wakarimasen gitu guys ya. Oke, terus yang ketiga, ini kebetulan bulan lalu guys ya, aku kena positif corona. Jadi waktu itu ceritanya itu aku mau kerja, cuma tiba-tiba aku pilek. Nah karena biasanya kalau misalkan kenapa aku ngehubungin perusahaan bahwa hari ini aku kayak gak enak badan dan pilek juga, karena waktu itu di perusahaan aku ya, di rumah sakitnya kayak lagi musim-musimnya corona ya. Sebenarnya kalau di yang lain bulan-bulan lalu itu, kayak bulan kemarin tuh masih ya udah nggak ada lah corona, udah masker juga udah dilepas. Tapi kalau kayak di tempat rumah sakit, kayak tempat-tempat kayak gitu mah guys masih ada gitu. Jadi harus ada jaga-jaga juga gitu. Masih banyak pasien-pasien yang kena COVID gitu guys. Jadi aku langsung konfirmasi ya, langsung ngehubungin ke atasan aku bahwa aku kayak pilek dan lain sebagainya. Terus ya udah, dia langsung ngasih cek corona ke rumah. Udah gitu langsung aku cek corona lewat hidung dan lewat ludah. Ada videonya guys ya. Dan hasilnya negatif. Nah, terus aku bilangin aku hasilnya negatif. Oh ya udah, langsung aja katanya berangkat ke tempat kerja. Setelah di tempat kerja, aku nggak disuruh langsung masuk karena takutnya ya kayak takut gimana gitu. Tahu-taunya iya bener guys. Setelah itu aku dicek yang kedua kalinya, tes coronanya di lobi lewat hidung, dan ternyata aku positif corona. Waktu itu aku kayak nggak ngerasa deg-degan atau kayak aku corona gitu, enggak guys, malah kayak enak banget, aku dapat libur gitu kan, 5 hari waktu itu, karantinanya 5 hari ya. Itu guys ya, jadi itulah dia. Apa ini sih si Ricky ngomong gak jelas guys, sorry ya. Aku pengen share aja pengalaman aku selama 1 tahun. Aku ngalamin 3 hal yang sangat apa ya, berkesan sih menurut aku ya. Sedih iya gitu, tapi yang paling berkesannya yaitu yang pertama ya, aku operasi usus buntu di sini. Pokoknya sedih banget, kayak 1 hari itu aku nangis gitu. Wah gimana ini, padahal kan aku niatnya ke Jepang itu untuk kerja, tapi kok malah dioperasi gitu. Biayanya dari mana gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah merencanakan hal yang luar biasa yang akan terjadi gitu guys. Bijak banget si Ricky. Oke guys ya, itulah pengalaman aku selama 1 tahun di Jepang. Dan sekarang aku berharap dan aku berdoa semoga tahun-tahun berikutnya aku mendapatkan pengalaman-pengalaman yang aku inginkan gitu guys ya. Kayak aku sekarang
1 tahun, padahal aku udah 1 tahun di Jepang, tapi aku belum pernah ke Tokyo guys ya, ke daerah-daerah yang jauh, nggak tahu kenapa. Padahal teman aku kayak dia udah 3 bulan di Jepang aja, dia udah kayak ke Tokyo, ke Skytree, ke Shibuya Sky dan lain sebagainya guys ya. Tapi aku yang udah 1 tahun belum kemana-mana ya, sedih banget ya. Gak ada yang ngajakin sih guys. Untuk kalian yang ada di daerah Jepang, tolong komen dan ajakin aku untuk pergi bermain ke Tokyo, Osaka guys ya. Terima kasih yang udah nonton. See you di next video guys. Bye bye.